Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan juga para peserta yang telah hadir di hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari ketiga ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor dan masyarakat untuk mengetahui kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berinvestasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga menambah jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup selalu memberi kita pilihan, menawarkan kita kesempatan untuk menentukan alur ceritanya. Semua ditentukan sejak langkah pertama. Keberanian menentukan pilihan membawa kami pada tujuan memberikan arti bagi kehidupan banyak orang. Mengiringi setiap langkah pertama, kami hadirkan teman terbaik di setiap waktu. Membawa keceriaan di segala suasana, menghadirkan tawa dan cerita penuh makna. Hingga kita bisa merayakan setiap proses dengan senyuman. Kebahagiaan Anda menjadi bahan bakar kami untuk terus melangkah maju. Dengan memahami tiap detik hidup itu berarti, kami tidak akan lelah untuk berinovasi. Mempelajari setiap perkembangan, menciptakan karya inovatif di segala aspek kehidupan. Semangat kami berinovasi layaknya sahabat yang setia menemani, memberi inspirasi dengan segala kreativitas. Untuk itu, kami ciptakan kerjasama terbaik demi komitmen kami untuk bisa berkontribusi lebih bagi negeri. Kami tidak akan melupakan sejarah panjang, agar selalu bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Kino Indonesia memastikan produk berkualitas menemani setiap langkah Anda. Untuk itu, kami menjaga satu persatu proses berstandar tinggi dengan sepenuh hati. Demi hadirkan pilihan terbaik di sepanjang waktu. Bagi kami, kehidupan harus dirayakan dengan saling berbagi inspirasi, agar mimpi-mimpi bisa terus hidup dan bertumbuh.
Kebahagiaan selalu mewarnai kebersamaan, serta inovasi yang kami ciptakan bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik. Innovate today, creating tomorrow. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada acara Public Expose Live 2020 dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-43 Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Kino Indonesia Tbk. Sebagai informasi, PT Kino Indonesia Tbk ini sudah tercatat di Bursa Efek sejak 11 Desember 2015 dengan kode perdagangan Kino yang bergerak dalam bidang usaha industri dan perdagangan sehingga masuk pada sektor consumer goods dan subsektor cosmetic and household. Bagi para Bapak Ibu hadirin sekalian, materi nanti bisa di-download. Di linknya ada di kolom chat, bisa di-download dari situ untuk mengikuti acara ini. Juga akan nanti diadakan pengundian door prize bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, bisa mengisi survei yang telah di posting juga, linknya ada di kolom chat. Dan hadirin yang kami hormati, saat ini juga telah hadir bersama kita semua manajemen perseroan yang diwakili oleh Bapak Budi Mulyono selaku direktur, serta acara ini. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Bu Ruth. Dan acara ini akan dimoderatori oleh saya, Ruth Yendra, yang akan memandu acara pada siang hari ini. Bila mana nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung chat di kolom pertanyaan. Nanti akan saya bacakan di sesi tanya-jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Budi Mulyono untuk memberikan paparannya. Kepada Bapak Budi Mulyono, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ruth. Yang terhormat para peserta Public Expose Live PT Kino Indonesia Tbk yang hadir pada acara hari ini, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada tim dari Bursa Efek Indonesia atas kesempatannya agar kami dapat bergabung di dalam Public Expose Live ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini merupakan Public Expose kelima yang dilakukan oleh PT Kino Indonesia Tbk sejak pencatatan saham perdana di bulan Desember 2015. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Budi Mulyono selaku Direktur dan Sekretaris Perseroan mewakili seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Kino Indonesia Tbk dalam hal ini akan memperkenalkan PT Kino Indonesia Tbk melalui pemaparan kinerja perseroan selama semester 1 tahun 2020. Oke, next. Berikut ini adalah agenda kita hari ini, di mana saya akan sampaikan sekilas mengenai perseroan, kinerja keuangan perseroan semester 1 tahun 2020, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Oke. Sekilas mengenai PT Kino Indonesia Tbk. Pertama, dalam menjalankan bisnis, kami berpegang teguh pada visi perseroan, yaitu untuk menjadi perusahaan ternama di Indonesia yang berlandaskan ide dan inovasi, serta terus bergerak untuk menjadi perusahaan yang mendunia tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal. Untuk mewujudkan visi kami tersebut, kami telah menyusun misi perseroan, yaitu memperluas pasar melalui pengembangan produk yang didorong oleh semangat untuk berinovasi. Dan dari situlah lahir moto perusahaan kami, yaitu Innovate Today, Creating Tomorrow. Next.
Berbeda dengan banyak perusahaan di industri sejenis, Perseroan memulai bisnis dalam bentuk usaha distribusi di tahun 1991 dengan nama PT Duta Lestari Sentratama. 6 tahun kemudian, yaitu di tahun 1997, Perskino Sentra Industrindo didirikan untuk memproduksi produk kembang gula atau permen, makanan ringan, dan minuman serbuk. Kemudian pada tahun 1999, PT Kino Indonesia Tbk, yang dulu bernama PT Kino Care Era Kosmetindo, didirikan untuk memproduksi produk pemeliharaan dan perawatan tubuh, minuman, dan farmasi. Kemudian perusahaan juga mengembangkan bisnis ke pasar regional, diantaranya Malaysia dengan nama Kino Care Malaysia di tahun 2003, Filipina di tahun 2004 melalui company Kino Consumer Philippines, serta Vietnam dengan nama Kino Vietnam Company di tahun 2013. Beberapa tonggak penting sejarah Perseroan, yaitu tahun 2011, Perseroan mendapatkan lisensi dari Wenken-Drug Company, Singapura, untuk memproduksi dan menjual produk dengan merek cap kaki 3 secara eksklusif di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2014, Kino Care Era Kosmetindo melalui restrukturisasi usaha dan mengganti namanya menjadi PT Kino Indonesia, serta Kino International Private Limited menjadi induk dari entitas anak Perseroan yang ada di luar negeri. Tahun 2015, Perseroan resmi mencatatkan saham perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia tanggal 11 Desember tahun 2015. Pada tahun 2016, Perseroan melakukan 2 aksi korporasi, yaitu akuisisi merek jamu 2 Putri Dewi, serta akuisisi bisnis dari grup Ristra, serta membentuk 2 company, yaitu PT Ristra Laboratories Indonesia dan PT Ristra Klinik Indonesia. Tahun 2017, kami juga melakukan beberapa aksi korporasi, yaitu pendirian perusahaan e-commerce, yaitu PT Kino E-com Solusindo, serta penandatanganan perjanjian pembentukan perusahaan patungan dengan grup Mali, perusahaan minuman dari Thailand. Dalam rentan waktu sampai menjadi perusahaan terbuka sampai saat ini, Kino telah memiliki cabang-cabang di luar negeri, antara lain di Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura, yang sekarang menjadi holding company dari cabang-cabang luar negeri kami, juga telah hadir di beberapa negara lain seperti Thailand, Kamboja, dan India. Next. Berikut ini adalah seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Kino Indonesia Tbk yang telah disampaikan dalam rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 12 Mei 2020 lalu, dan ini akan berlaku sampai penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2021. Jadi kita punya Pak Alfonso Zakaria Raharja sebagai Presiden Komisaris, Pak Susanto Setiono sebagai Komisaris, keduanya adalah Komisaris Independen, serta Pak Aji Rustam Ramja dan Pak Siddhartha Prawira Utama sebagai Komisaris. Sedangkan untuk Dewan Direksi PT Kino Indonesia Tbk, Presiden Direkturnya adalah founder kita Bapak Hari Sanusi, saya Budi Mulyono sebagai Direktur, Pak Lukas Nugroho Yuwono sebagai Direktur, Bapak Kurdi Gunawan selaku Direktur, Bapak Beni Kurniawan sebagai Direktur, serta Bapak Budi Susanto sebagai Direktur Independen. Next slide. Berikut adalah susunan pemegang saham dan struktur korporasi. Jadi secara garis besar, komposisi pemegang saham PT Kino Indonesia Tbk tidak mengalami perubahan. Sampai Juni 2020, sekitar 70% kepemilikan dimiliki oleh PT Kino Investindo, 11,74% oleh Bapak Hari Sanusi, dan sisanya adalah milik publik. Perseroan memiliki sejumlah anak perusahaan sebagaimana telah saya sampaikan dalam penjelasan sebelumnya. Next slide. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di tahun 2019 antara lain adanya pembelian saham PT Kino Food Indonesia di 14 Januari 2019, pengambil alihan saham Linanda Consumer India Private Limited di India tanggal 18 Juli 2019, serta untuk pertama kalinya sejak menjadi perusahaan publik, kami melakukan pembagian dividen interim pada tanggal 27 Desember 2020. Selanjutnya saya akan sampaikan tinjauan kinerja keuangan Perseroan selama semester 1 tahun 2020. Informasi segmen Perseroan sampai dengan Juni tahun ini, Kino telah memiliki 37 merek dan lebih dari 700 SKU. Nah,
produk-produk di bawah ini telah menjadi banyak yang telah menjadi market leader atau pemegang pangsa pasar di kategorinya masing-masing. Jadi jika dilihat secara kontribusi penjualan per segmen, 50% dari penjualan Kino Group berasal dari segmen pemeliharaan dan perawatan tubuh dengan 50%. Kemudian 39% disumbangkan oleh sektor minuman, beverage. 9% dari segmen makanan dan makanan hewan, serta sisanya 2% berasal dari segmen farmasi. Oke, next slide. Ini adalah beberapa penghargaan yang diterima oleh brand-brand Kino. Jadi brand-brand yang kami miliki memang telah mendapat banyak penghargaan dari berbagai lembaga, dari IIECD sebagai salah satu company dengan good corporate governance yang baik, serta merek-merek masing-masing seperti CP3, Sleek, pencuci botol bayi, vitamin rambut Ellipse, dan lain-lain. Oke, next slide. Berikut kami akan memaparkan tentang kinerja keuangan kami selama semester 1 tahun 2020. Tahun 2020 ini memang merupakan tahun yang cukup menantang ya Bapak dan Ibu. Tidak hanya bagi kami, tapi juga kami yakin dirasakan oleh semua perusahaan serta masyarakat di Indonesia. Adanya virus COVID-19 ini telah menjadi salah satu penyebab melambatnya ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia, dan ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Meskipun demikian, kami selalu berusaha menyempurnakan kebijakan-kebijakan strategis yang telah kami terapkan untuk dapat mempertahankan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan kami akan terus berusaha agar tetap bisa memberikan hasil yang maksimal di tahun 2020 yang sangat sulit ini. Jika kita lihat dari penjualan, selama semester 1 2020 ini kami mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 1,3% dibandingkan performance kami pada di periode yang sama tahun 2019, di mana penjualan semester 1 2019 dari 2,223 triliun rupiah turun menjadi 2,194 triliun rupiah. Penurunan penjualan Kino ini dipengaruhi oleh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang cukup ketat di sejumlah wilayah di Indonesia, di mana ini dimulai pada bulan April tahun 2020. Sebagai akibat dari wabah virus COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas di masyarakat. Tidak hanya itu, penjualan di beberapa negara yang kami juga selama ini lakukan mengalami perlambatan akibat pandemi di tahun 2020 ini. Namun demikian, meskipun secara penjualan kami mengalami penurunan, namun kami tetap membukukan peningkatan laba kotor sebesar 7,2% di peningkatan dari tahun lalu ke tahun ini selama semester 1. Begitu juga dengan laba bersih, sebenarnya kalau kita lihat di pembukuan kita, itu dilihat ada penurunan sangat signifikan sebesar 67,4% penurunan laba bersih. Tapi kalau kita lihat perbandingannya, tahun 2019 di bulan Januari, sebagai akibat langsung dari pembelian saham PT Kino Food Indonesia dari pemegang saham sebelumnya, kami mencatatkan keuntungan pembelian dengan harga diskon sebesar 264 miliar rupiah di tahun 2019. Nah, jika kita mengeluarkan angka tersebut dari pencapaian tahun 2019, sebetulnya laba bersih kita juga mengalami kenaikan. Jadi bukan minus 67,4%, tapi sebetulnya kita meningkat sebesar 21,7% laba bersih di tahun 2020 ini. Oke, next slide. Berikut adalah penjualan per segmen. Kita ada 4 segmen utama. Yang pertama adalah pemeliharaan dan perawatan tubuh, di mana segmen ini masih tumbuh sebesar 1,5% dari 1,106 triliun di semester 1 tahun 2019, meningkat menjadi 1,106 triliun dari sebelumnya 1,090 triliun rupiah. Penjualan produk minuman juga meningkat 1,7% dari 833 miliar rupiah menjadi 847 miliar rupiah. Begitu juga dengan produk makanan dan makanan hewan mengalami peningkatan sebesar 3,9% dari 188 miliar menjadi 195 miliar rupiah.
Terakhir, segmen farmasi merupakan satu-satunya segmen yang mengalami penurunan cukup dalam dari 112 miliar menjadi 45 miliar rupiah. Berikut demikian paparan publik dari PT Indonesia Tbk yang kami dapat sampaikan pada hari ini. Kita akan saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Bu Ruth. Iya, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Nah, jadi meskipun adanya PSBB gitu ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Kino masih tetap bisa membukukan ya Pak ya peningkatan laba bersih sebesar 21,7%. Ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, kita udah masuk nih ke sesi tanya jawab. Tadi udah dipilih juga beberapa pertanyaan. Kita mulai sesi tanya jawab ya Pak Budi ya. Yang pertama dari Bapak Rinaldo Maharditama. Ada 2 pertanyaan nih Pak dari Pak Rinaldo. Yang pertama, kedepannya apakah ada produk baru yang akan diluncurkan oleh perusahaan? Kemudian yang kedua, saya dengar grup Kino juga menghadirkan produk hand sanitizer. Apa ada target khusus berkaitan dengan kontribusi penjualan produk tersebut? Silakan Pak untuk ditanggapi pertanyaan dari Bapak Rinaldo ini Pak. Oke, terima kasih Bapak Rinaldo untuk pertanyaannya. Jadi satu terkait dengan produk baru. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan dalam visi dan misi serta moto dari company, di mana salah satu yang sangat menonjol dan ada di DNA-nya Kino adalah inovasi. Jadi produk baru memang satu hal yang menjadi salah satu kelebihan kita. Kita masuk di pasar-pasar yang masih baru, masih bisa bertumbuh dengan potensi yang besar. Jadi kita tentu saja akan terus meluncurkan produk-produk baru, tapi harus disesuaikan dengan situasi di masyarakat, potensi, dan lain-lain. Karena banyak hal, banyak produk yang itu memerlukan timing. Jadi timing is everything. Jadi bisa jadi barangnya itu bagus dan dibutuhkan, tapi masyarakat itu belum menganggap itu sesuatu yang penting untuk saat ini. Dalam hal ini tentu saja kami harus melakukan penundaan terhadap launching tersebut. Nah, tapi ini juga sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan kedua dari Bapak, yaitu tentang hand sanitizer. Sebetulnya kalau dilihat hand sanitizer, tahun ini kan sangat booming karena COVID-19. Tapi sebetulnya hand sanitizer yang kita miliki, yaitu merek Instance, itu sebenarnya sudah ada 18 tahun lalu. Kita sudah meluncurkan produk tersebut. Tapi karena 18 tahun lalu, again, ini balik ke timing. Jadi 18 tahun lalu ini bukan merupakan hal yang dibutuhkan, bukan merupakan hal yang dianggap penting oleh masyarakat, sehingga produknya itu tidak jalan. Dan akhirnya kita berhenti memproduksi produk tersebut, tapi kita tetap masih ada di pasar produk hand sanitizer melalui brand Esculin Kids Hand Sanitizer. Nah, tapi dengan adanya COVID-19 ini, kita memang langsung menghidupkan kembali brand Instance yang dulu sempat vakum belasan tahun, kita hidupkan kembali, kita tingkatkan kapasitas produksinya untuk membantu menghadirkan hand sanitizer untuk masyarakat Indonesia yang tentu saja kalau kita ingat awal-awal COVID-19 ini, semua orang cari hand sanitizer di platform-platform online, di toko-toko, dijual dengan harga yang sudah tidak masuk akal, orang tetap beli. Nah, jadi kita itu menambah availability dari produk ini supaya satu bisa menunjang produk penjualan dan performance dari company, tapi di sisi lain juga kita menghadirkan produk dengan harga yang sangat reasonable untuk masyarakat supaya tidak mengalami kesulitan dalam mencari produk hand sanitizer ini. Mungkin demikian yang saya sampaikan tentang target khusus. Sebenarnya kita tidak ada target yang sangat spesifik, kita tapi melihat selama masih ada kebutuhan masyarakat, kita akan terus menghadirkan dengan kualitas yang terbaik, dengan harga yang terjangkau, dan menguntungkanlah bagi kami secara company. Demikian ya.
Nah, baik, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan kedua nih Pak, dari Stanley Kurniawan. Hal apa yang paling akan menopang kinerja dan pertumbuhan perseroan untuk kedepannya, Pak? Silahkan untuk ditanggapi. Oke, terima kasih Pak Stanley. Oke, jadi kinerja perseroan ini kita akan harus melihatnya seperti ini. Kino itu sebagai company manufacturing merupakan company yang masih muda. Kita itu melakukan manufacturing itu baru 20 tahun. Dan sejak beberapa tahun terakhir sebenarnya bisa dilihat bahwa selain tahun ini karena COVID, tapi tahun lalu kita itu tumbuh 29,5% penjualan, sebelumnya juga 14%. Jadi kita itu beberapa tahun terakhir ini kita melihat kita tumbuh double digit. Nah, ini merupakan satu, kita lihat lagi bahwa kalau ditanya penopang kinerja itu apa, satu pasti peningkatan penjualan merupakan salah satu hal yang paling penting. Dan seperti tadi disampaikan juga, kita itu masuk di segmen-segmen yang relatif masih muda. Kita itu masuk bukan, let's say, misalnya, kalau untuk perawatan rambut, tentu saja yang paling mainstream adalah shampoo. Jadi semua orang sudah pakai shampoo untuk mencuci rambut. Hari ini mungkin maturity level dari shampoo itu sudah 95%, bahkan 100%, semua orang sudah menggunakan. Tapi dengan Kino, masuk di sektor yang relatif masih muda, kita itu udah langsung jadi market leader. Kita itu jadi driver di dalam kategori tersebut. Nah, dengan menjadi driver ini, kita itu sangat penting untuk peran kita sangat penting, paling penting untuk membesarkan segmen ini. Potensinya besar. Misalkan saya beri contoh itu di vitamin rambut. Jadi seperti tadi saya bilang, mainstreamnya shampoo, kita tidak main di shampoo karena segmennya sudah sangat mature, pemainnya sudah banyak, dan itu sudah perusahaan-perusahaan besar. Nah, kita masuk di segmen yang juga dibutuhkan, sebetulnya dibutuhkan masyarakat, tapi mungkin belum disadari. Misalnya tadi vitamin rambut. Vitamin rambut ini sebenarnya untuk apa? Vitamin rambut ini kegunaannya adalah untuk memperbaiki kerusakan rambut yang disebabkan oleh penggunaan hair dryer secara rutin oleh masyarakat. Jadi kalau kita lihat itu kan masyarakat Indonesia ada 270 juta penduduk. Sekitar setengahnya adalah wanita, 135 juta misalnya. Nah, umur berapa sih yang pakai hair dryer? Umur berapa di daerah mana? Apakah daerah perkotaan, pedesaan? Nah, dari situ semua kita bisa tarik. Berarti yang bisa jadi target market kita adalah sekian puluh juta. Karena kita melihat dari tingkat pendapatannya, terus tempat tinggalnya, umurnya. Nah, misalkan, jadi dari beberapa puluh juta wanita yang bisa menjadi target potensial dari produk vitamin rambut, kita lihat hari ini pengguna vitamin rambut di Indonesia sudah berapa banyak. Nah, ternyata dari hasil studi kita, itu baru sekitar 15-20% dari wanita yang merupakan target market yang sudah menggunakan vitamin rambut. Berarti kesimpulannya apa? Berapapun penjualan yang kita hasilkan dari vitamin rambut kita hari ini, dengan kalau kita bisa menggarap marketnya menjadi matang, menjadi mature, itu tuh bisa naik 5 kali lipat, 6 kali lipat. Itu dengan asumsi masyarakat Indonesia dengan jumlah tersebut, misalkan anggap aja nih ya, misalkan 30 juta perempuan yang kita targetkan. Nah, itu yang kita lihat tinggal di daerah perkotaan, di umurnya yang masuk. Tapi kalau kita lihat tren Indonesia, pemerintahan kita terus membangun infrastruktur. Kota-kota yang tadinya relatif masih hitungannya desa, tumbuh jadi kota kecil. Kota kecil tumbuh jadi kota yang lebih besar. Nah, dengan cara seperti ini, masyarakat perkotaan yang menjadi target market kita di vitamin rambut ini, tentu saja jadi makin besar. Yang hari ini 30 juta misalkan, mungkin nanti jadi 35 juta, 40 juta, 60 juta. Potensi itu sangat besar. Ini kita baru bicara di Indonesia. Kita bicara masyarakat dunia ini tuh 7 miliar penduduk. 7 miliar dibandingin 270 juta tentu saja masih sangat besar di luar sana. Nah, jadi kita memang sejak beberapa tahun terakhir ini terus berusaha menggarap market-market yang potensial di dalam negeri, tapi juga sudah mulai melirik potensi di luar negeri. Dengan potensi luar negeri, itu akan mendatangkan devisa bagi negara. Kita membuka diri kita ke market luar.
beberapa produk kita itu sudah cukup disukai, cukup laku, menjadi produk yang in demand di banyak negara di dunia. Misalkan vitamin rambut kita Ellipse ini, kita sudah punya distributor di banyak negara di Asia Timur, Asia Tenggara, di benua Eropa, di benua Amerika, Australia, itu kita antara sudah punya distributor di sana atau punya permintaan untuk menjadi distributor, itu banyak gitu. Jadi ini sebenarnya udah menunjukkan potensi produk kita itu bisa diterima di mancanegara. Nah, dengan penerimaan tersebut, kita juga sudah mulai serius dalam 2 tahun terakhir ini, ya kita akan terus garap potensi ini. Cuma memang sayangnya tahun ini ada COVID. Dan ada COVID ini tentu saja kan pengaruh ke semua sektor, ke semua perusahaan, semua negara, tidak hanya Indonesia, tapi juga di luar negeri. Jadi memang ekspansi kita agak tertunda. Tapi kita melakukan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan. Kita mempertahankan kinerja kita. Pada saat penjualan itu sulit untuk tumbuh, bahkan kita mencatatkan minus 1,3% di semester 1 ini, kita fokus kepada apa yang kita bisa kontrol, yaitu efisiensi, efektivitas kerja, bagaimana agar produksi itu bisa lebih efektif, pembelian mesin baru yang lebih efisien, sehingga penggunaan listrik lebih kecil, kapasitas produksi lebih tinggi, sehingga mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, terus biaya-biaya pemasaran itu kita efektifkan, bukan kita kurangi, tapi kita efektifkan supaya bisa menghasilkan langsung, dan banyak lagi hal yang kami lakukan sehingga itu menyebabkan laba bersih kita masih bisa tumbuh 21% meskipun penjualan kita turun. Mungkin demikian. Ya. Iya, Pak. Saya juga termasuk target pasarnya vitamin rambut, Pak. Karena Betul. Tiap hari pakai hair dryer. Karena bagaimanapun juga rambut itu mahkota bagi para wanita, Pak. Baik, kita lanjutkan, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Evan Jason Antonio. Di produk pemeliharaan dan perawatan tubuh, di pemaparan Bapak ada produk hand sanitizer. Mengapa pertumbuhan dari segmen tersebut hanya 1,5%? Bukankah produk tersebut sendiri menjadi produk yang sangat dicari selama Q1 dan Q2 di 2020? Dan saya rasa seharusnya bisa mendongkrak untuk penjualan tersebut. Gimana nih Pak tanggapannya Pak? Oke, Pak Evan, terima kasih pertanyaannya. Betul bahwa hand sanitizer merupakan produk yang termasuk di dalam personal care atau perawatan tubuh, di mana seperti Bapak katakan itu betul bahwa kita sudah ada hand sanitizer, tumbuhnya cukup banyak, tapi kenapa tumbuhnya hanya 1,5%? Karena Bapak harus ingat juga bahwa kita itu punya sangat banyak brand dan kategori di segmen personal care ini. Di personal care ini kita punya itu mungkin ada 18 brand, di mana kita tuh punya vitamin rambut, kita punya pencuci botol bayi, kita punya kolon gel untuk remaja, sampo sabun untuk anak-anak, dan lain-lain. Nah, dalam pandemi ini, meskipun hand sanitizer kita itu naik signifikan, karena memang dari tahun lalu itu base-nya itu sangat rendah, tapi di produk-produk yang lain jangan lupa itu juga akan turun banyak. Kita lihat selama pandemi ini berlangsung apa yang terjadi. Tentu saja yang ekstrimnya kita melihat banyak pengurangan tenaga kerja, kemudian toko banyak yang tutup, daya beli masyarakat itu menurun, itu merupakan fakta yang tidak bisa kita hindari. Itu memang nyata. Kalau kita lihat diri kita sendiri saja, apakah ada spending habit yang berubah dari waktu awal pandemi ini sampai sekarang, dibandingkan sebelum pandemi? Tentu saja banyak yang berubah. Kita melihat teman, keluarga, lingkungan dengan terjadinya penurunan pendapatan, mungkin ada yang di PHK dari tempat kerjanya, mungkin ada toko-toko yang pendapatannya berkurang dan lain-lain. Kita itu secara tidak sadar, atau mungkin dengan sadar sebetulnya, kita akan melakukan prioritas terhadap spending kita.
Apa yang selama ini kita beli tanpa pikir, sekarang kita harus pikir. Nah, selama pandemi ini yang terjadi itu apa? Hand sanitizer tentu saja orang beli, cadangan. Setiap keluar rumah harus bawa hand sanitizer. Masker harus beli. Peningkatkan daya tahan tubuh melalui pembelian dan konsumsi vitamin. Itu merupakan hal-hal yang tentu saja dilakukan selama musim pandemi ini. Di sisi lain berarti apa? Berarti produk lain yang sebelumnya kita masih spending, kita masih beli, kita pasti kurangi. Itu fakta. Jadi di segmen personal care ini juga itulah yang kami alami. Jadi waktu awal tahun ini, mungkin malah bahkan dari akhir tahun lalu, ini gejala tentang pandemi COVID-19 ini sebetulnya itu sudah mulai tercium. Kita itu langsung diskusi. Kalau sampai pandemi ini misalkan sampai di Indonesia, kita kan pasti ini akan masalah ke semua company, ke semua produk, di semua event consumer itu tidak akan kebal terhadap masalah ini. Nah, kita lihat lagi portfolio kita. Di antara portfolio kita ini, apa sih yang memungkinkan, apa sih yang bisa untuk menambah, menambal gitu ya, tepatnya lebih menambal terhadap potensi penurunan di yang lain. Nah, dari semua portfolio kita itu kita lihat lagi, kita punya hand sanitizer nih, harusnya ini akan menjadi produk yang bagus. Kita punya sabun cuci tangan, ini juga harusnya bisa naik. Nah, itulah yang kami lakukan. Jadi dari awal tahun, sebelum ada kasus pertama COVID di Indonesia, sebelum ada pemberlakuan PSBB, kita itu sudah siap dulu. Jadi saat COVID itu masih dianggap sesuatu yang mungkin dianggap belum nyata, kita sudah bergerak. Kita sudah langsung berusaha meningkatkan kapasitas produksi hand sanitizer. Kita berusaha mengamankan materialnya. Itulah yang kami lakukan selama semester 1 ini. Jadi kalau ditanya kenapa naiknya hanya 1,5%, mungkin saya bisa bilang bahwa kalau kita tidak punya hand sanitizer, personal care yang merupakan segmen yang quote-unquote jadi lebih opsional, itu pasti akan negatif. Justru keberadaan hand sanitizer ini menahan laju penurunan tersebut sehingga masih bisa tumbuh positif 1,5%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Ini banyak banget pertanyaannya. Kita masih ada waktu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Ghafur Fadilah nih Pak. Ini ada 3 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, outlook kerja. Outlook kerja perseroan pada tahun ini seperti apa? Terutama di tengah pandemi seperti ini dan fokusnya apa aja? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, berapa target pendapatan dan laba bersih pada tahun 2020 dengan adanya COVID-19 ini? Apakah berencana merevisi target? Strateginya seperti apa? Yang terakhir, yang ketiga, Pak, fokus kinerja pada semester kedua seperti apa? Ini Pak, 3 pertanyaan ini mohon ditanggapi Pak Budi. Ya, oke. Terima kasih Pak Ghafur. Mungkin kalau ditanya outlook dan fokusnya seperti apa, mungkin saya itu langsung jawab aja pertanyaan pertama dan ketiga ya, karena ya relatif berhubungan sih dua ini. Jadi fokus kita sebenarnya pasti satu, kita tetap berusaha menjual barang-barang yang masih dibutuhkan, yang masih diminta oleh masyarakat. Selain itu ya kita, tapi karena begini ya, kalau saya mau mesti jujur, faktor eksternal ini sangat besar. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di semester 2 ini. Jadi kita masih harus wait and see, karena kalau kita lihat, faktanya adalah waktu bulan Maret kemarin, indeks kepercayaan konsumen itu tuh masih 113. Begitu April pada saat PSBB, itu turun ke 83 atau 84. Di bulan Mei lebih parah lagi, turun ke 77. Juni balik sedikit ke 84, tapi di Juli pun mungkin masih baru 87 saat ini. Jadi
memang kalau indeks keyakinan konsumen aja masih serendah itu, kita jujur aja kita akan sulit untuk lihat kita akan seperti apa ya. Kita hanya bisa fokus di apa yang kita bisa lakukan, antara lain mungkin efisiensi operasional kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat. Misalnya kan dengan pandemi ini juga kita tidak bisa banyak melakukan perjalanan dinas. Kita mestinya karena kita punya subsidiary di luar negeri, kita kan pasti kalau keadaan normal kita akan secara rutin melakukan bisnis travel, perjalanan dinas untuk melihat keadaan market di sana, melakukan perubahan strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan lain-lain. Tapi dengan keadaan ini tentu saja tidak make sense bagi segi keamanan maupun ekonomis untuk melakukan perjalanan dinas. Itu yang kami hemat. Jadi semua bentuk komunikasi, bentuk meeting, kita lakukan melalui virtual. Itu satu yang kami lakukan. Jadi fokusnya itu ada di sana. Tapi tentu saja tim sales, tim penjualan tetap harus bergerak untuk menjual. Karena bagaimanapun juga, jika masyarakat masih membutuhkan produk-produk yang kami produksi, tentu saja kami harus berusaha menggapai konsumen tersebut. Jadi kami tetap berhubungan intens dengan distributor, dengan toko-toko, supaya barang-barang kami itu tidak sampai out of stock di tempat-tempat mereka. Supaya jika masyarakat membutuhkan, kami ada. Begitu juga makanya hand sanitizer pun kami cukup besar. Meskipun tentu saja saat ini sudah sangat banyak company yang memproduksi hand sanitizer. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita ini kan memang fokusnya adalah menyediakan hand sanitizer yang berkualitas untuk dapat mencapai masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu tetap kami konsisten lakukan. Kita fokus di produk-produk yang masih bisa grow, sementara kan untuk produk-produk yang relatif mengalami masa-masa yang sulit, kami lebih ke defend ya untuk produk-produk tersebut. Nah, kalau untuk ditanya apa target sales dan laba bersih, apakah ada revisi? Waktu di laporan tahunan 2019 kemarin kan kami tentu saja harus memasukkan target dari kenaikan penjualan dan laba bersih. Tapi tentu saja harus diingat bahwa itu adalah target yang kami sampaikan pada zaman sebelum adanya COVID. Sehingga waktu itu kami menargetkan penjualan bisa tumbuh 15%, laba bersih bisa tumbuh 30%. Tentu saja dengan keadaan ini, di mana faktanya di semester 1 kami masih pembukuan negatif 1,3%, tentu saja target 15% di awal tahun lalu itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau mau ekstrim, banyak yang bilang tahun 2020 ini udah seperti tahun yang hilang, udah tidak perlu terlalu diperhatikan lah gitu. Tapi tentu saja kan tidak bisa. Kami tetap jalan, kami tetap fight untuk tahun ini. Tapi meskipun saya saat ini belum bisa menyampaikan target revisinya, tapi saya bisa katakan bahwa penjualan itu kalau bisa zero growth aja atau sama dengan tahun lalu, itu sudah merupakan satu prestasi yang hebat dengan keadaan seperti ini. Meskipun kalau untuk laba, tentu saja kami masih berusaha agar laba bersih ini akan tetap menunjukkan hasil yang positif, bisa tumbuh secara positif. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan saat ini. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin dengan adanya produk yang dimiliki oleh perusahaan bisa tetap sustain ya Pak, sampai bisa melewati tahun 2020 ini dengan baik gitu ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi Pak pertanyaan kita, tapi masih punya sedikit waktu. Ini ada satu pertanyaan lagi ya Pak, yang terakhir ya. Dari Ibu Esther. Meski sales turun, tapi laba bisa naik. Ada penghematan di area mana saja? Apakah itu permanen? Silahkan Pak, dijawab dengan singkat aja Pak, karena keterbatasan waktu kita juga. Oke. Oke, terima kasih Bu Esther pertanyaannya. Sebenarnya tadi untuk hal ini sudah saya sampaikan, di mana sales turun tapi laba masih bisa naik. Jadi
seperti tadi saya sudah sampaikan, memang itu kita banyak melakukan penghematan, banyak efisiensi. Salah satu yang paling mudah aja itu adalah di laba kotor, di mana meskipun penjualan kita masih turun 1,3%, tapi secara absolut angka di laba kotor itu mengalami peningkatan. Gross profit margin atau margin laba kotor itu juga mengalami peningkatan dari 46% ke 50%. Jadi itu peningkatannya cukup signifikan. Nah, kalau ditanya penyebabnya itu kenapa, salah satu yang paling mendasar adalah bahwa kita selama beberapa tahun terakhir ini melakukan melakukan pembelian mesin yang baru, kemudian kita melakukan dengan mesin-mesin itu kita dapat melakukan berbagai efisiensi. Jadi kan misalkan kita beli mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Tapi selain meningkatkan kapasitas produksi tersebut, sebetulnya mesin yang baru itu juga secara penggunaan energi itu lebih efisien dibandingkan mesin lama. Secara output pun, produktivitas per menit misalkan, itu juga bisa lebih tinggi, bisa mungkin 1,5 kali lipat, 2 kali lipat dari mesin-mesin yang lama sebelumnya. Jadi ini memang hal yang akhirnya berdampak langsung terhadap peningkatan efisiensi kita. Makanya itu juga yang menyebabkan laba bersih itu bisa naik cukup signifikan. Di sisi lain, apakah ada penghematan juga? Tentu saja ada. Tapi misalkan ya di biaya penjualan, biaya iklan dan promosi kita ada secara rasio ada sedikit penurunan dari 19,3% menjadi 18,7%. Ini sebenarnya bukannya kita mengurangi aktivitas, karena kita itu memang harus lebih smart ya dalam keadaan seperti ini. Misalkan saya tuh dapat pertanyaan bahwa TV station banyak yang rencananya mau menaikkan tarif, tapi tentu saja karena COVID ini banyak company yang melakukan penundaan terhadap spending iklan. Nah, kita dapat tetap melakukan iklan, tapi dengan spot yang lebih strategis misalkan. Itu salah satu hal yang menyebabkan kita dapat efisiensi juga di sana. Jadi banyak faktor dari efisiensi produksi, dari efisiensi di back office kita, di front line kita. Tapi saya bisa sampaikan supaya tidak ada kesalahpahaman, kami itu dalam musim pandemi ini tidak melakukan layoff terhadap karyawan. Jadi kami mempertahankan seluruh karyawan, tidak merumahkan, tidak melakukan layoff. Jadi kami komit terhadap masa depan karyawan karena kami melihat bahwa karyawan adalah aset dari company. Kami itu sudah merupakan keluarga besar Kino. Jadi susah senang kita tanggung bersama. Makanya kami juga sangat fokus di penjualan dan supaya bisa tetap ada laba, supaya kami bisa support keluarga kami jika ada yang kesulitan karena kondisi COVID ini, misalkan kami bisa support mereka. Mungkin itu bisa saya sampaikan itu. Baik, terima kasih Pak Budi atas pemaparan dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah pemaparan publik yang disampaikan oleh PT Kino Indonesia Tbk. Nah, yang terakhir nih Pak, Pak Budi, kami mohon closing statement-nya Pak untuk mengakhiri acara kita ini. Oke, mungkin saya tidak akan berlama-lama ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Public Expose kami ini pada hari ini. Semoga Public Expose kami ini dapat memberikan insight kepada para investor maupun calon investor untuk dapat memutuskan untuk berinvestasi di saham Kino. Kami yakin akan apa yang kami kerjakan, kami yakin akan potensi kami ke depan. Seperti tadi saya sampaikan, company kami ini merupakan company yang masih sangat muda dalam hal manufacturing. Kami baru 20 tahun di sektor ini. Tapi kami menunjukkan performance yang cukup menggembirakan. Tapi bagi kami sendiri, saya bisa sampaikan bahwa kami sangat belum puas dengan kondisi kami hari ini. Kami yakin kami bisa menjadi jauh lebih besar dari hari ini. Seluruh jajaran manajemen kami sangat komit untuk membesarkan Kino. Kami semua satu visi, sejalan bahwa cara yang kami lakukan ini sudah benar, tapi perlu
perlu lebih ditingkatkan lagi. Kami masih banyak ruang untuk tumbuh. Jadi tentu saja kami yakin bahwa kita akan dapat mencapai target yang kami tuju. Nah, kami minta bantuannya juga untuk teman-teman semua, untuk masyarakat, untuk dapat mensupport kami dengan terus menggunakan produk-produk Kino, di mana kami juga sangat komit bahwa produk yang dikeluarkan oleh Kino merupakan produk yang berkualitas. Karena kualitas itu merupakan satu hal yang tidak pernah kami kompromikan. Efisiensi kalau bisa dilakukan, tapi mengorbankan kualitas, tidak akan kami lakukan. Jadi memang itu sesuatu yang menjadi komitmen kami. Kami harap juga Bapak Ibu sekalian untuk terus mendukung pasar modal di Indonesia untuk memajukan perekonomian nasional. Stay safe, stay healthy untuk kita semua. Demikian. Baik, terima kasih Pak Budi. Mari kita beri aplaus untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh PT Kino Indonesia Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi atas pemaparannya, juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.